selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, kita dapat bertemu lagi di ibadah online hari ini. Kita akan memulai ibadah kita. Namun, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Mari kita berpakaian yang rapi. Kemudian, selama beribadah, kita jangan sambil makan-makan atau ngemil. Untuk anak-anak sekolah minggu dan remaja yang menggunakan handphone atau laptop untuk beribadah, handphone dan laptop hanya digunakan untuk keperluan ibadah. Jangan sambil main games ataupun untuk chattingan. Kemudian, marilah kita semua persiapkan Alkitab kita masing-masing. Mari kita semua mulai ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom teman-teman semuanya. Kita mulai ibadah kita dengan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita nyanyikan sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami panjatkan puji syukur ya Tuhan kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami ya Tuhan selama seminggu ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya ya Tuhan Engkau memberkati ibadah kami agar dapat berjalan dengan lancar. Kami serahkan semuanya ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Semua yang bersuka cita berjumpa Yesus hari ini boleh bangkit berdiri. Kita naikkan lagu Hari yang Terindah. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya Yesus jadi milikku. Di hatiku
ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Dengan lebih semangat kita meninggikan Allah kita dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Semuanya boleh duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Minggu ini firman Tuhan kita ambil dari Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Mem percaya anak-anak sudah mempersiapkan Alkitabnya. Anak-anak yang di sini sudah megang Alkitab, anak-anak yang di rumah, Mem percaya persiapkan Alkitabnya ya sayang ya. Tapi nanti ayat-ayatnya dibaca di rumah. Sebelum kita memberitakan firman ini, mari kita berdoa.
Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang memberkati anak-anak kami, Engkau Allah yang memberkati kami semua. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau mengurapi hati dan pikiran kami. Anak-anak dan orang tua yang mendampingi mereka, biarlah semua terberkati ya Bapa. Kami serahkan firman ini hanya ke dalam kuat kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi anak-anak, firman Tuhan minggu ini diberi judul Tuhan hadir, ya. Karena firman ini panjang ayat 10 sampai 22, kita bagi menjadi 2 perikop ya. Perikop pertama ayat 10 sampai 15 mengisahkan perjalanan Yakub dari Berseba ke Haran. Yakub melarikan diri karena siasat buruk yang telah dilakukannya terhadap ayah dan abangnya Esau. Yakub terpaksa berpisah dengan mama yang sangat mengasihinya. Setelah malam ia istirahat dan mengambil batu sebagai alas kepalanya. Dalam tidurnya ia bermimpi ada tangga yang ujungnya sampai ke langit, ya. Dan malaikat Tuhan tampak turun naik dari tangga itu. Dan ia melihat Tuhan berdiri di sampingnya serta berfirman, "Akulah Tuhan Abraham kakekmu dan Ishak ayahmu. Tempatmu berbaring akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Keturunan Yakub akan seperti pasir di laut dan akan menjadi berkat. Tuhan akan melindungi dan menyertai dan membawa pulang ke negerinya dan tak akan meninggalkannya." Ya, jadi anak-anak simakkan cerita tadi ya, luar biasa. Waktu Yakub melarikan diri karena kesalahan yang dilakukannya, Tuhan menghampiri dia, ya kan? Ketika dia tidur, dia bermimpi ada tangga yang dari bumi sampai ke ujung langit, ya kan? Malaikat Tuhan turun naik di tangga itu. Jadi anak-anak, kalau kita mau mendapat berkat, ya kan, nggak usah pakai tipu menipu, ya kan? Nggak usah pakai licik-licikan. Karena apa? Di tengah-tengah kesalahan aja, Tuhan mau memberkati kita. Tuhan mau menghampiri kita, ya kan? Dia menghampiri kita mungkin dalam mimpi kita, mungkin kita mendengar suaranya, apapun itu. Tuhan pasti punya inisiatif, ya kan, untuk menghampiri kita. Dan dia dengar Tuhan bilang, "Inilah Aku Allah nenek moyangmu yang sudah berjanji mau memberikan engkau berkat, ya kan, mau memberikan tanah tempatmu berdiri menjadi kepunyaanmu, keturunanmu menjadi seperti pasir di laut, ya kan. Aku akan membawa kau pulang ke rumah, ke negerimu," katanya, ya kan. "Aku akan membawa kau pulang ke negerimu dan tak akan meninggalkanmu." Wah, baik banget Tuhan ya. Angelin percaya kan Tuhan baik banget kan? Iya. Jadi Handoko juga percaya kan saya? Percaya. Anak-anak yang di rumah juga percaya. Kalian juga akan disertai. Walaupun punya kesalahan, Tuhan tuh maklum. Kita ini orang yang suka jatuh ke dalam dosa. Tapi kita harus segera bangkit, ya. Dan kita akan melihat Tuhan menghampiri kita. Ya, Lukas 12 ayat 30b sampai 31. Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu, tapi carilah kerajaannya, maka semua akan ditambahkannya kepadamu. Jadi yang paling penting cari kerajaan Tuhan, sayangnya. Melalui apa cari kerajaan Tuhan? Melalui firman-Nya. Jadi anak-anak rajin baca firman Tuhan supaya kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Kita tak akan ditinggalkannya dan akan dibawanya pulang ke rumah Bapa, ya kan? Setelah kita melakukan apa yang ingin kita kerjakan, ya kan? Tuhan tahu kan apa yang harus kita kerjakan di dunia ini, ya. Jadi setelah kita selesai melakukan pekerjaan kita semua akan dibawa pulang kemana? Ke sorga, ke rumah Bapa, ke tempat yang sudah disediakannya bagi kita. Di perikop kedua ayat 16 sampai 22, Yakub terbangun sadar tempat itu dahsyat. Ia mengambil batu alas kepalanya, dibuatnya jadi tugu peringatan, diminyakinya dan dinamakannya Betel, rumah Allah. Jadi batu tempat dia tidur itu kan, wah, ini tempat ini dahsyat katanya gitu kan. Batu itu langsung diminyakinya, ya kan, ditaruhnya tugu peringatan.
supaya orang tahu bahwa disitulah dia bertemu dengan Allah, ya. Jadi dia bernazar akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Setelah dia bertemu dengan Tuhan, dia nggak mau diam aja. Ya udah, terima kasih Tuhan, Kau sudah berjanji memberkati aku udah melihat dan mendengarkan apa yang Engkau inginkan. Dia nggak mau gitu. Aku udah bertemu Tuhan, aku akan mendirikan rumah baginya, akan memberikan yang terbaik baginya. Jadi anak-anak juga, kan banyak permintaan anak-anak yang sudah tercapai kan? Handukmu pasti ada permintaan yang udah terjawab kan? Udah kan? Baik itu aku mau beli sepatu, buat apapun. Angelin juga kan sayang? Iya, banyak kan yang udah terjawab. Nah, jadi kalau apa yang kita inginkan sudah terjawab, kita harus mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan harus menjadi anak-anak yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga orang melihat, wah pasti itu anak-anak Tuhan. Dia melakukan yang terbaik terus dalam hidupnya, ya kan? Jadi anak-anak, perikop ini pesan Tuhan 2. Tuhan sendiri berinisiatif menyatakan dirinya bahkan di tengah-tengah kesalahan dan kekalutan kita, ya. Nggak perlu harus pakai siasat, Dia hadir dan janjinya iya dan amin, ya. Yang kedua, Dia Allah yang menantikan reaksi kita, respon kita ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia akan datang menjumpai kita di berbagai tempat dan situasi sesuai dengan kehendaknya, ya, bukan sesuai dengan kehendak kita. Ya, ingin kita aktif, jangan pasif. Di Efesus 2 ayat 10, pesan Tuhan, kita ini buatan Allah yang diciptakan menurut kehendaknya untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah disediakannya. Jadi tugas kita adalah melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan. Sebagai anak-anak ada pekerjaan baiknya, ya kan? Mama papa pun ada pekerjaan baiknya. Itulah pesan Tuhan. Anak-anak paham ya sayang ya? Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan melalui firman ini kami sungguh-sungguh percaya Engkau hadir Tuhan. Engkau menunjukkan kasih-Mu Tuhan, bahkan di tengah-tengah kesalahan kami. Engkau berjanji Tuhan akan memberkati kami, akan memberkati keturunan kami. Keturunan kami akan seperti pasir di laut, dan kami juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah Tuhan ini terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami serahkan firman ini. Kami serahkan hidup kami serahkan anak-anak kami serahkan orang tuanya. Engkau yang memberkati kami semua. Amin. Teman-teman, ayat hafalan kita minggu ini adalah Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Shalom teman-teman, sampai jumpa. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan sambil kita menyanyikan lagu Kusuka Menuturkan. Dan cinta kasih-Nya, ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Suka menuturkan, ku suka memasyurkan
kuasa Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Teman-teman, saya akan menghafal nats Alkitab, yaitu Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Shalom. Teman, ayat hafalan kita minggu ini terambil Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin.
Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur